Oke, selamat datang di video ketiga dari series Scaffold. Di video ini gue akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita melakukan debugging dengan fitur IDE yang ada di IntelliJ atau Golang dengan Cloud Code plugin. Jadi dengan aplikasi yang sama seperti di video sebelumnya, kita akan menggunakan Guestbook. Di aplikasi Guestbook ini gue udah set beberapa breakpoint di post message handler ketika kita ngirim message. Kita akan expect nanti aplikasinya ke stop di sini ketika kita jalankan dengan menggunakan scaffold. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita melakukan debugging? Karena kita sudah menggunakan IDE, Golang, dan plugin Cloud Code, jadi caranya cukup sederhana. Instead of nge-run aplikasinya, nge-run konfigurasinya, kita akan lakukan debug. Jadi di sini ada tombol debug dan kemudian ketika kita press sebenarnya yang dilakukan kurang lebih sama. Dia akan melakukan Docker image build lagi, kemudian dia akan melakukan deployment. Nah, karena ini takes time, gue akan pause dulu sampai nanti videonya selesai. Sorry, maksudnya sampai build-nya selesai. Oh, ternyata udah selesai nih. Jadi teman-teman udah bisa dilihat di sini bahwa di sini build Docker-nya udah ke-build, kebetulan karena tadi mungkin kayaknya udah di-build juga. Dan sekarang dia sedang melakukan deployment. Di sini deployment MongoDB, front end, back end, dan dia akan ngecek apakah ada podnya udah ready atau enggak. Kalau seandainya kita cek terminal, teman-teman juga bisa lihat perubahan statusnya ketika kita nge-run watch pod. Di sini kita bisa lihat bahwa back end-nya udah ready, MongoDB-nya udah running, dan front end-nya kayaknya juga udah running. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa aplikasinya udah jalan, udah ada port forward juga, dan di sini kita udah bisa nge-stream application log. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah gue akan mencoba membuka front end-nya di address ini. Oke, ketika dibuka, otomatis dia di sini akan nge-breakpoint. Ini gue jalanin dulu. Kemudian kita akan coba di sini. Ketika ini gue refresh, dia akan masuk lagi ke breakpoint. Ini artinya debuggernya sekarang udah jalan. Tapi sekarang yang ingin kita coba lakukan adalah kalau seandainya kita beneran nge-post message, misalkan namanya Imre, ini testing debugger. Ini sebenarnya aplikasi yang jalan di Kubernetes, kita port forward, tapi walaupun kita port forward, kita tetap bisa melakukan debugging. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sekarang breakpoint ini ke-trigger dan kita bisa lihat datanya. Datanya belum ada di sini karena belum di-decode, expected. Nah, dan sekarang setelah kita go to the next breakpoint, kita bisa lihat bahwa value-nya udah benar, ada author Imre, dan di sini message-nya adalah ini testing debugger. Jadi dengan menggunakan scaffold itu kita tetap bisa melakukan debugging di Kubernetes. Jadi caranya cukup gampang, teman-teman tinggal press debug dan kemudian teman-teman set breakpoint dan selesai. Dan sebenarnya walaupun karena kita udah pakai IDE kayak VS Code atau mungkin juga IntelliJ, kita bisa mengutilisasi fitur-fitur lain dari debuggernya. Misalkan kalau di sini kita bisa resume program, artinya dia akan go to the next breakpoint. Seperti ini. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman pengen melakukan step over juga masuk ke dalam functionnya, go to the next line. Jadi misalkan teman-teman punya line berikutnya, teman-teman bisa debug satu persatu. Teman-teman juga bisa step into. Di sini juga ada fitur step out untuk keluar dari function. Dan di sini ada beberapa fitur lain kayak run to cursor dan segala macam. Teman-teman bisa pakai semua di sini fiturnya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa harusnya ngelihat log konsolnya di sini. Saya nggak tahu apakah ini bisa. Kita coba jalanin aja. Sepertinya nggak ada di konsol di sini, nggak ada. Mungkin ekspektasi kita adalah lognya harusnya ada di sini, stream application log. Jadi mungkin masih ada limitasi. Jadi ya wajar aja. Tapi paling nggak apa yang ada di Cloud Code ini udah cukup sekali untuk membantu kita dalam melakukan local development, terutama untuk debugging. Jadi sekian dulu video yang ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami lebih jauh tentang scaffold. Di video berikutnya kita akan bahas lagi salah satu contoh aplikasi yang menggunakan Helm. Jadi kita menggunakan scaffold, tapi untuk deployment-nya kita menggunakan Helm instead of menggunakan kubectl. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video keempat.